ketinggalan benangnya. Nah itu kesel itu saya sampai sedih tuh lawannya itu, waduh berat-berat kayak waktu itu. Lu main kalah mulu nggak bisa main lu. Ya, itu pengen main tapi nggak ada uang buat regis waktu itu. Minta bayarin nggak ada yang mau, nggak ada yang terima kan waktu itu. Halo Layangers, salam satu langit di atas lawan di bawah kawan. Hari ini aku lagi pengen ngobrol-ngobrol bareng sama pro player. Nah, pro playernya ini tuh sering banget menang di kejuaraan-kejuaraan atau lomba-lomba nih. Lomba-lomba layangan bisa kayak Galatama atau kayak Kejurnas, kejuaraan-kejuaraan yang lain ya kan. Kalian penasaran gak sih siapa yang bakal ngobrol sama aku hari ini? Kita panggilin ya, Bang Agus Waka. Nah, ini dia nih, Bang Agus Waka. Boleh duduk, Bang. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih hari ini sama Bang Agus. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih tadi puasanya lancar nggak nih? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Udah ada yang belum nih? Belum. Mantap banget. Nah, hari ini kita bahas-bahas tentang layangan ya Bang ya, tentang layangan. Nanti layangers nih yang penasaran bisa komen-komen di bawah dulu ya, jangan lupa untuk komen. Nah, Bang Agus sekarang masih suka main layangan nih puasa-puasa? Enggak, jarang. Udah jarang banget ya? Jarang. Kalau main layangan puasa-puasa tuh aus. Haus. Kan dari sore Bang. Mana? Tetap nggak enak. Kirain ngabuburitnya main layangan Nggak. gitu. Malas. Kalau puasa main layangan. Biasanya kalau puasa gitu pernah main-main lagi nggak nih? Biasanya itu kalau itu paling nungguin event kurasi doang paling. Oh, nungguin event. Berarti besok nih main dong? Main tuh. Layangers, besok kita ada event ya Bang ya. Jangan lupa untuk datang registrasi dulu nih dari sekarang. Jangan sampai lupa. Ya Bang ya. Nah, biasanya tuh kalau main layangan gitu-gitu hore-hore pakai gelasan apa? Saya pakai tim sendiri. Swaka. Tim sendiri. Layangannya juga? Layangannya juga semua. Oh, mantep banget. Biasanya kalau misalnya main-main kayak gitu pakai yang ukuran berapa sih? Kalau saya itu makanya yang 22. Oh, 22. Dari dulu tuh udah pakai. Dari dulu 22. Oh. Kalau nggak pernah ganti-ganti ukurannya? Nggak pernah. Udah nyaman banget ya waktu itu ya. Karena kan setiap itu kan pasti punya karakternya masing-masing ya, setiap player gitu. Iya. Ada yang suka yang 23, 24, 22, 20 tergantung sih. Kalau saya pribadi makanya 22 dari dulu. Terus kalau misalnya main-main kayak gitu sukanya pakai teknik apa nih Bang? Semuanya sih, tarik, cepret, ajol segala macam. Pokoknya tekniknya itu gimana bisa munusin lawan gitu aja. Jadi nyimbangin aja ya. Main layangan tuh dari kapan Bang? Dari kecil kalau main layangan mah, tapi kalau misalkan terjun ke komunitas itu dari sekolah gitu, dari kelas 2 SMK. Oh, SMK. 2016. Oh, udah mulai tuh ya nyari-nyari komunitasnya. Komunitas udah ada kebentuk. Dari kecil emang terus-terusan atau sempat stop dulu? Stop dulu. Oh, stop dulu. Ya, stop dulu. Kalau kecil tuh kalau udah ke SMP udah berhenti. Pas udah SMA ternyata layangan itu ada komunitasnya. Oh, baru tahu tuh. Baru tahu. Nah, udah gitu mainnya juga kan ada trik-triknya. Jadi tertarik lah gitu. Oh, asal pertamanya tahu tuh dari apa? Dari sosial media atau dari dulu nggak ada sosmed layangan. Jadi dari mulut ke mulut, dari teman ke teman kayak gitu dulu mah. Dulu Jarang ikut temen gitu. Ikut temen dulu. Kalau sosmed dulu belum ada sih. Pas masuk komunitas perasaannya gimana tuh Mas? Seneng, ternyata main layangan bukan sekedar kayak anak kecil, tapi dari yang dewasa sampai bapak-bapak pun juga main layangan juga gitu. Oh, dari dulu emang udah ada yang bapak-bapak komunitas? Udah ada dulu, sampai yang orang tua yang udah kakek-kakek juga ada. Sepuh-sepuhnya ada. Oh, berarti dulu kalau komunitas gitu, kalau misalnya ada event gitu, itu ngabarinnya dari mulut ke mulut gitu? Dari dulu tuh nggak ada event. Jadi dulu event itu dulu tuh cuma setahun sekali. Jadi dulu kayak nggak ada perlasi kan dulu yang naungin dunia layangan. Jadi kalau dulu itu setahun sekali. Kalau event itu ya lewat WhatsApp grup juga ada. Terus hasilnya juga sekarang gede-gede ya, hadiah-hadiahnya udah mantep-mantep banget nih. Paling gede dapat berapa Bang? Paling gede itu 25. 25 juta. Nah, di 2024 ini nih mau jadi player atau jadi wasit atau gimana Mas? Player dong. Jadi player. Maunya tuh lawannya siapa nih kira-kira yang pengen banget dikalahin? Semuanya. karena kan tujuan setiap orang mau ikut turnamen kan pasti pengen menang. Iya, pasti yang dilawan semuanya gitu. Nah dulu nih Bang, sebelum masuk di perlayangan ini, dulu tuh ngapain aja Bang?
kegiatannya? Kerja dulu saya kerja di Ricis Factory dulu. Terus habis itu Keluar dari Ricis Factory main layangan. sebelumnya udah berapa tahun? Udah hampir mau 5 tahun. Terus kenapa nih tiba-tiba mau ke layangan aja gitu? Karena waktu itu ya mungkin udah nggak sehati lagi sama kerjaan. Dan gitu emang hobinya juga main layangan Kak. Jadi kalau misalkan habis selesai kerja tuh nganggur kayak ngapain gitu. Udah main layangan aja lah. Nah, mungkin nih Bang bisa diceritain dulu dari kerjaan terus pindah ke layangan tuh mungkin ada cerita-cerita sedihnya gitu. Pada waktu pertama kali saya resign kerja main layangan, waktu itu kan ada event gubernur waktu itu. Saya kepengen main tapi nggak ada uang buat regis waktu itu. Nah, saya udah minta ke tim-tim besar, saya minta jadi joki waktu itu, minta bayarin, nggak ada yang mau, nggak ada yang terima kan waktu itu, nggak ada yang terima. Nah, daripada saya nggak bisa ikut gabung ke eventnya gubernur itu, ada dikasih tahu itu jadi wasit waktu itu. Sebenarnya itu maunya tuh mau jadi main, Mau jadi player. jadi player karena nggak waktu itu kehalang dana nggak ada, udah gitu minta tolong sama temen juga nggak ada yang mau bayarin waktu itu kan, benar-benar lagi kosong waktu itu kan. Setelah jadi wasit saya mutusin untuk jalan sendiri tuh waktu itu, belajar. Nah itu pertama kali saya menang itu juara harapan di JBL Perlasi Lautan. Ada orang bilang, lu mah Gus juara mah cuma bulan ini doang ngehoki, belum tentu bulan depan lu bisa juara. Nah itu omongan yang bikin saya motivasi tuh. Masa iya kalau pengen juara itu harus nungguin hoki, bulan depannya saya juara lagi, bulan depan saya juara lagi, bulan depan saya juara lagi. Itu momen yang paling epic lah. Jadi pesan untuk layangan kalau misalnya ada yang ngerendahin kita, ngejelekin kita, itu kita jadi motivasi aja untuk ke depannya ya. Semua itu ada prosesnya guys. Jadi kalau kalian lihat orang, tuh enak juara ya, tapi jangan lihat dari enaknya. Kan yang susahnya disensor guys. Awal-awal bisnis tentang layangan nih, pertamanya tuh gimana Bang ceritanya? Pertamanya itu ngeliat temen waktu itu. Ngeliat temen, udah gitu kan banyak yang di daerah-daerah itu yang kepengen bisa main layangan tapi nggak tahu tanyanya di mana gitu. Akhirnya saya bikin ngikut lab Shopee biar orang-orang daerah juga pada tahu gitu. Gimana sih tentang dunia layangan tuh kayak apa gitu. Pertamanya tuh yang nonton berapa sih kalau gitu? Pasti dikit pertama kali itu, karena kan masih belum pada tahu kan, teman-teman masih 3-4 tuh. Kelamaan teman-teman lain juga pasti bakal tahu gitu, jadinya rame. Penonton terbanyak nih Bang, kalau boleh tahu di mana nih? Di Perlasi gitu. Berapa tuh? Itu hampir 100 lebih. Perasaannya gimana pas banyak yang nonton, banyak yang CO gitu? Wah seneng. Itu pertama kali dikabarin sama Aisyah, Gus bisa nggak mau diundang ke Perlasi? Wah kapan lagi gitu. Bisa live di Perlasi, itu impian semua pemain layangan tuh. Nah pas lagi live nih, itu paling banyak tuh gelasan apa nih yang terjual paling banyak? Brotherhood semua. Brotherhood semua? Semuanya. Semuanya tuh pasti Brotherhood. Pada mintanya juga Brotherhood gitu? Brotherhood. Nggak ada yang lain gitu? Nggak ada. Karena teman-teman juga udah tahu kualitasnya, udah tahu tim Brotherhood kualitas barang kayak apa. Makanya pas saya live di Perlasi itu semuanya Brotherhood mintanya. Emang perbedaannya nih kalau gelasan Brotherhood sama yang lain tuh menonjolnya tuh apa? Dicari-cari banget gitu? Dari kualitas benang sama kualitas benang udah gitu kan. Lihat dari track record tim Brotherhood kan juara terus di mana-mana, selalu juara gitu. Nah itu. Nah dengar-dengar nih Bang Agus, katanya tim Swaka sama Bang Agus itu mau dibikinin benang sama tim Brotherhood. Ya Untuk apa tuh? Itu nanti ada gelasan kolaborasi antara Swaka sama Brotherhood. Nah itu bakal jadi senjata utama saya di tim Swaka untuk kejuras di 2025. Ditunggu aja teman-teman ya. Tunggu aja, jangan sampai Tunggu aja. Nanti ketinggalan ada nih. gelasan Swaka X Brotherhood. Bang ngomongin kejuaraan nih ya, kejuaraan. Nah menurut Bang Agus nih selama ini lawan terberat Bang Agus tuh siapa sih? Lawan terberat itu sebenarnya diri sendiri sih. Karena bisa namanya itu kalau menurut saya ya itu diri sendiri. Karena kalau main lomba layangan itu emosi, kesabaran itu diuji. Kalau misalkan player samalah. Kalau player menurut Bang Agus itu sama lah semuanya, nggak ada yang susah banget, nggak ada yang gampang banget gitu ya, sama-sama.
Terus di dunia pelayangan ini nih, menurut Bang Agus tuh idola Bang Agus di player-player tuh siapa sih? Tim sebenarnya, bukan idola, bukan player sebenarnya, tim. Oke. Lebih ke timnya ya, bukan Timnya. ke playernya. Timnya Brotherhood. Brotherhood. Timnya. Itu udah pasti. Kenapa Brotherhood? Karena isi dari pemain itu bagus-bagus. Ada Jenal, ada Roy, ada Nanang, ada Yosef. Itu semua pemain-pemain bagus. Kenapa Brotherhood itu sering juara? Karena pemainnya bagus-bagus dan juga benangnya juga bagus-bagus semua. Jadi idola tim saya itu Brotherhood. Oke. Pokoknya dari skill, terus dari tayangannya, dari gelasannya, semua tuh udah Wah, itu kualitasnya udah mantep-mantep. bagus ya. Nah nih Bang Agus nih, kemarin kan kita balik lagi ke live ya. Kemarin kan sempat live sama Perlasi nih. Nah, ini rumor-rumornya nih Bang Agus lagi deket nih sama cewek yang pakai rambut hijau. Gimana tuh Bang Agus tuh? Hubungannya ini bisa diklarifikasi nih. Itu langsung spontan aja itu di tempat waktu itu Akak. Oh, Langsung di spontan tempat. aja itu. Ya itu. Itu apa nih, gebetan Bang Agus sekarang? Enggak. Apa gimana? Calon apa Itu gimana? kenalan aja di kenalan. di Perlasi kayak gitu. Oh, ada niat untuk ngegebet nggak nih, deket-deket nih gitu? Nggak tahu nanti ke depannya. Oh, nggak tahu ke depannya. Nggak tahu nanti. Jadi buat Wintrop nih masih ada kesempatan lah ini Bang Agus. Pas didatengin nih Bang Agus sama Wintrop, gimana? Ada getaran-getaran cinta Wah. nggak nih kira-kira? Gemeter. Kak. Gemeter Kak, merinding. Merinding Kak. Pertama kali Wintrop datang tuh langsung pas nyentuh bagian badan gini, langsung merinding Kak. Luar biasa itu. Tapi tidurnya nyenyak. Abis itu, Alhamdulillah. Seharian tidur. wah, karena udah ada kecupan dari si Wintrop kali ya. Jadi itu penghantar untuk tidur. Nih Bang, momen dramatis yang selama di perlayangan ini itu ada nggak sih momen? Ada waktu itu di pas perebutan juara 1-2 sih waktu itu. Itu dramatis banget waktu itu. Itu waktu itu merebutkan piala waktu itu, piala Menpora waktu itu. Bukan masalah uang hadiah, tapi saya pengen itu pialanya itu jangan sampai keluar, biar orang Jakarta yang pegang pialanya waktu itu. Pas saya ngadu itu momennya itu gentingan waktu itu, saya pas skor 5-3 itu pas saya lagi masuk saya mau adu gentingan benangnya. Nah itu kesel itu saya sampai sedih itu. Ya kenapa itu jadi momen yang yang jadi buat saya sedih, karena dari tim Jakarta itu berharap itu saya yang juara 1. Karena waktu itu pemain Jakarta itu yang lain tuh pengen itu pialanya itu nggak boleh keluar gitu. Jadi ada beban yang diterima sama Bang Agus gitu, itu, ya. gitu. Jadi Ada itu pressure. Ada momen yang paling sedih ya itu nggak bisa mewujudkan keinginan teman-teman waktu itu. Karena pas ngadu itu gentingan. Jadi banyak rasa kecewa yang ya Bang Agus. kecewanya bagaimana. Saya juga minta maaf dulu itu juga. Sebenarnya bukan masalah uang hadiahnya sisi lebih besar, bukan, tapi pialanya jangan sampai dibawa ke luar. Nah, ngomongin tentang lomba-lomba nih Bang Agus. Nah, selama di Perlasi nih Bang Agus tuh udah dapat berapa sih lomba-lomba gitu? Itu kalau di totalin itu bisa sampai 50 juta. Nah, sejauh ini ya? Sejauh ini. 50 juta lebih. Ya. Nah, itu udah berapa kali main tuh Bang? Itu lebih dari 5. Lebih dari 5 kali main. Karena sekali main itu hadiahnya Besar. besar banget ya. Hadiahnya besar kalau di Perlasi. Lawannya itu semuanya itu dari seluruh Indonesia waktu itu Kak. Itu perjuangannya luar biasa. Itu dari beberapa provinsi di Indonesia, itu semua bertarung untuk memperebutkan juara kejurnas di Perlasi. Itu lawannya itu berat-berat Kak waktu itu. Oh, jadi walaupun hadiahnya besar, tapi perjuangannya juga harus besar untuk Besar dapetin Kak? itu ya. Besar. Karena kita ketemu sama pemain yang belum pernah kita ketemu sebelumnya. Ada strategi nggak nih sebelumnya untuk pas Ada strategi, Nah, adalah betul. itu ada yang teknik yang saya umpetin buat nanti di kejurnas ada. Sebelumnya nih yang kejurnas yang kemarin, itu Wah. strateginya tuh gimana tuh kira-kira? Strateginya itu teliti aja sih. Teliti.
Ada yang beberapa yang teknik yang nggak bisa dibicarain. Oke, Ya. kalau mau tahu nonton aja ntar di Kejurnas Tuh, selanjutnya ya. kalau mau tahu. Nah ini Mas, udah kita ngomongin semua yang ini nih. Nah harapan untuk Kejurnas nanti nih apa nih kira-kira? Harapan buat saya ya, buat saya tadi ya. Buat Ya, Bang Agus. mudah-mudahan saya bisa juara lagi di tahun ini 2025 ya. Udah gitu kan hadiahnya udah makin besar lagi ya. Makin besar Ya, lagi. mudah-mudahan saya bisa konsisten, kalau ada rezekinya bisa juara lagi. Amin. Untuk harapan kedepannya untuk Perlasi kira-kira. Buat harapan ke depan Perlasi, semoga Perlasi makin jaya terus, terutama buat Aisyah ya yang udah ngeluangin waktunya, tenaganya, bahkan ngeluangin uang pribadinya hanya untuk memajukan dunia layangan. Dan Aisyah juga panjang umur ya, dan juga apa yang dicita-citakan oleh Perlasi membuat olahraga layangan itu diakui oleh pemerintah dan ada olimpiadenya. Ini lagi sedang diperjuangkan oleh Perlasi, teman-teman. Kita tunggu aja ya, semoga bisa sampai Amin. nasional, Amin, amin. internasional bahkan ya. Amin. 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 Nah Bang, untuk para layangers nih yang masih awam banget atau baru pengen terjun ke layangan, kira-kira apa nih pesan-pesannya gitu? Pesan-pesannya tuh semangat terus buat teman-teman yang masih bermain layangan. Kalau misalkan teman-teman sedang ikut lomba terus lagi kalah, ya sabar, dicoba lagi, belajar lagi. Mungkin balik lagi ke yang tadi ya, kalau misalnya kita direndahin atau dijelekin, jangan diambil untuk negatifnya. Betul, kalau kalian direndahin sama orang, oh mainnya kalah mulu, kan biasa gitu ya Kak. Kalau misalkan orang kalah mulu ya, lu main kalah mulu nggak bisa main lo ya, itu jangan ambil hati. Jadikan omongan itu jadi motivasi kita biar kita bisa buktiin gitu. Nah layangers, itu tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Bang Agus. Nah layangers nih, kalau misalnya layangers pengen tahu lebih jauh tentang Bang Agus, kalian bisa banget untuk komen ya di bawah. Ya. Kali nanti kita bakal ada season 2 buat Bang Agus gitu kan, buat tanya-tanya nih. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk share sosial media Perlasi ya, biar kita tuh bisa datangin pro player yang lain untuk di podcastin. Nah mungkin Bang Agus ada yang mau dikasih tahu gitu di sosial medianya? Ya buat teman-teman mau nyari amunisi ya, seputar tayangan, gelasan ataupun layangan, datang ke Shopee-nya Suaka Cat Store teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau nyobain gelasan dari Brotherhood, ini juga bakal ada gelasan kolaborasi teman-teman antara Suaka sama Brotherhood teman ya. Ketinggalan tuh. Nanti linknya ada di bawah Ada sini. di bawah sini teman-teman ya teman-teman. Mungkin aja. Sip. Terima kasih nih Bang ya, udah berakhir semuanya. Terima kasih udah sempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama tim Perlasi juga. Nih semoga kedepannya Bang Agus menang nih di kejuaraan. Amin. Amin. Terus rezekinya. collab Amin, sama amin. Brotherhood-nya makin lancar Amin, ya. amin. Salam satu langit, Di atas lawan, di bawah kawan.